Teori behavioristik memandang bahwa belajar adalah mengubah tingkah laku siswa dari tidak bisa menjadi bisa, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut pembelajaran untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Selanjutnya, tokoh-tokoh behavioristik. Yang pertama, Thorndike mengatakan belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, Watson, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Yang ketiga, Clark Hall. Clark Hall juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian tentang belajar. Namun, ia sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Yang keempat, Edwin Guthrie. Demikian juga Edwin, ia juga menggunakan variabel stimulus dan respon. Namun, ia mengemukakan bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau pemuasan biologis, sebagaimana Clark Hall. Yang kelima, Skinner. Menurutnya, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya yang kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku tidaklah sesederhana yang digambarkan oleh para tokoh sebelumnya. Prinsip-prinsip teori behavioristik. Yang pertama, objek psikologi adalah tingkah laku, yang berarti bahwa seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Selanjutnya, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Artinya, bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh respon-respon yang diberikan melalui stimulus. Selanjutnya, mementingkan pembentukan kebiasaan. Proses kerja teori ini adalah pembiasaan yang terus-menerus diberikan, sehingga dengan kebiasaan itulah apa yang diberikan dapat tersimpan dengan baik. Kelebihan teori behavioristik. Yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Yang kedua, materi yang diberikan sangat detail. Yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Teori ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Yang kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Ketiga, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi.